Pagi ini kami berkumpul di Masjid Raya Negari Kampung Pinang, sembari mengharap ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Kami berkumpul dalam rangka mengangkatkan sebuah acara alit negari Kampung Pinang dalam rangka halal bihalal, diskusi kenegarian dan parti ambalau pengurus kerapatan adat negari Kampung Pinang masa bakti 2024-2029. Hari ini ya Allah, kami awali dengan diskusi kenegarian dengan tema yang kami angkatkan, menguatkan peran tani Tigo Sapele Tunku Tigo Sejarah dalam kenegarian Kampung Pinang untuk mewujudkan negari Kampung Pinang dan Madani sesuai filosofi adat Basari Sara Basari kita bulu. Mari kita bangun Kampung Pinang yang padatur, yang beragama, yang terpercaya untuk nantinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan baik. Yang dua ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu tanggal 5 April 2025, kegiatan Alif Negari saya buka secara resmi. Semoga kegiatan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak maaf bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami informasikan kepada Bapak Mama, Bapak dan Ibu saudara kami bahwa hari ini kegiatan itu full sampai asar, yaitu diskusi kenegarian. Diskusi kenegarian itu akan diawali dengan penyampaian materi dari materi undangan yang kita undang, yaitu mengenai adat dan budaya Minangkabau. Dan itu nanti akan kita bawa dalam diskusi anak negari setelah sholat zuhur dan makan siang, yang akan kita kerucutkan diskusi adat dan budaya itu Salika dari Kampung Pinang. Tentu nanti ada beberapa rekomendasi yang kita rumuskan dalam diskusi kenegarian itu nanti setelah isoma. Adat dan budaya materi yang kita undang pagi itu adalah yang terhormat Ibu Dr. Muhammad Sayyidi MPD, dan itu ada juga Hulu. Beliau Dewan saat ini Dewan Pertimbangan Adat dan Sara Lembaga Kerapatan Adat dalam Minangkabau Sumatera Barat. Kemudian pemateri kedua adalah masalah pemerintahan dan pembangunan negara, dan nanti juga setelah isoma akan membahas bagaimana tentang pembangunan negara kita nantinya. Apa yang kita harapkan setelah ada pemaparan nanti dari pemateri undangan yang kita undang, yaitu Bapak Andri Asmi, SSTP MSC. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam. Selamat datang Pak Andri di Kampung Pinang. Dan beliau ini tidak asing lagi bagi kita di Kampung Pinang. Beliau hadir selalu tampil. Sebelumnya ini beliau adalah Camat Tanjung Raya. Alhamdulillah beliau diamanahkan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari di Kabupaten Agam. Aku dengan mama undukan buang dan sadar dan hadir pada kesempatan ini, dan ragu karena dia tidak tersampaikan namo gala sulam-sulam rida jemaah pemerintah.
Sebelum beliau menyampaikan materi sesuai yang disampaikan oleh Angku Dato' Nalabin tadi, Pak Tiko itu akan mendapatkan pemaparan, sebenarnya bukan diskusi, jadi pengayaan materi dari narasumber itu. Kamu sekedar saja sebagai pemantik silakan dalam dia tadi. Jadi dalam surat dimintakan kepada saya adalah adat dan budaya Minangkabau. Tapi yang bertekankan kepada adat bahasa isyarat, syarat bahasa kitabullah. Apa sebenarnya itu? Jadi ada bahasa isyarat syarat kitabullah itu Bapak Ibu. Selanjutnya disingkat ABSDK. Jadi ABSDK itu banyaknya salah atau sering. Ada ini kan kita bawa kasih sebagai BK. Nah, sudah sahabat jadinya ABSDK. Singkat dari adat bahasa isyarat syarat bahasa kitabullah adalah falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau yang meliputi kaidah-kaidah adat berlandaskan agama Islam, Quran dan hadis yang mengandung nilai-nilai adat kesebenarnya adat yang diadatkan, adat keteradat dan adat istiadat dibungkus dengan itu. Kemudian dasar hukum penerapan hukum ABSDK itu ada. Itulah salah satu bukan mana ayat bukan mana Pak unsur kadado Pak Jenderal Pak Datuk Sati itu hasil perjuangan saya dan kawan-kawan. Keluarlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Di sini sudah diakui bahwa Provinsi Sumatera Barat itu menganut filosofi adat bahasa isyarat secara bisa kitabullah. Jadi ini Mama Sumatera Barat sudah boleh menegur anak keponakan kalau tidak sembahyang, tak puasa, tak masakan dan naik haji itu boleh oleh orang-orang ada ikatnya dengan HAM. Dulu kan takut juga nih Mama, sekarang sabari bapak-bapak, ibu bapak punya Mama, suatu energi dan gizi bahwa kita boleh menegur anak keponakan kalau tidak sholat, kalau tidak puasa, karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Karena salah satu syarat itu amaliyahnya adalah kita adalah mengucapkan kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, berzakat, naik haji. Itu adalah koridor Islam itu syarat. Boleh. Sedangkan adat sebenarnya adalah adat sebenarnya adat yang diadatkan, adat keteradat, adat istiadat. Itu sudah diakui. Jadi bapak yang Mama aja takut bergerak karena HAM tidak ada lagi. HAM itu adalah hak orang Minang berbeda HAM dari orang lain. Kalau HAM Barat, kalau dia hanya telanjang itu lama satu tidak bisa ditegur karena dia adalah hak dia pribadi individual. Kalau kita Minangkabau tidak, kalau dia macam-macam merdeka besar itu anak siapa ya kemenakan siap. Nah itu Minangkabau. Jadi harus dipahami oleh orang luar, jangan sampai HAM itu disalahkan ya Mama. Saya selalu membela Mama. Mama kalau ada menyebutkan lalu dikadukan oleh keponakan, saya bela di pengadilan tadi. Kemudian itu penjelasan. Jadi kita di Minangkabau ini walaupun ada bahasa isyarat, syarat bahasa kitabullah dan bahasa penjelasan bahasa 5C itu, kita tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerajaan dibalik kesenangan musyawarah perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Telah hadir ini Bapak Kepala Dinas DPR, Bapak Adria Asmi SSTP Muslim. Beliau ini memang anak di kami. Pak Asma Tanjung, kalau ada dari Hewan, Pak Asma Tanjung ini anak beliau. Pasti ini jabatan saya ini adalah Kepala Dinas BPMN Ketenagaan. Mengingat waktu karena memang sudah kasih, izinkan kami beberapa poin saja yang disampaikan. Sebetulnya slide Ikoko 20 slide ditambah dengan satu map terkait dengan prioritas Bapak Bupati Awak, Bapak Bupati Pak Bini Warlis terhadap pelaksanaan ada namanya program Bini Bupati Bangkit dari Slow yang sampaikan Pak Wali tadi. Izinkan kami menyampaikan itu.
Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebetulnya momen bagi awak sadonyo untuk Beko mulai siap berdiskusi tentang seperti apa kampung Kampung Pinang sebaiknya. Nah, bagi konteks itu karena sebetulnya lah diatur lebih jauh di dalam undang-undang, ada dua yang bisa dilakukan dalam membangun desa atau negari. Pertama membangun desa, yang kedua desa membangun. Ini beda. Kalau membangun desa berarti dari atas ke bawah. Itu top down, itu perintah. Makanya ada kalau Pak Ali tahu mana ada namanya ini prioritas dana desa. Cie itu apa? Wajib dianggarkan. Kalau tidak wajib dianggarkan, tidak akan keluar dari tahap kedua. Itu yang diarahkan. Itu yang namanya pembangunan langsung dari atas. Yang kedua ada namanya desa membangun. Desa membangun yang Haiko lakukan. Ini adalah dari bawah, membasui dari bawah untuk KT. Namanya adalah bottom up. Kalau sekalian itu dari bawah untuk KT, dilalui dengan musyawarah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu mungkin engkau Beko di sudah luhur terhadap perkembangan negara awak dalam hal membasui dari bumi bottom up. Bapak Ibu yang kami hormati, kena bertemu. Bah tujuannya adalah tentu ingin bahan negara awak kasih bahan negara awak kerancang. Itu beberapa poin. Bahan negara awak nak samulu diulang. Karena kami yakin dan percaya hari itu seluruh Bapak Ibu hadir, anggota dewan kita hadir, perantau kita hadir, bini mama awak hadir, pembukaan hadir. Bahwasanya banyak perantau pulang hari itu, kami yakin dan percaya beliau pulang karena lama cilik kampung pulang. Dia pulang lama cilik susah di kampung pulang. Karena tahu memali banang baik kue aluo, baik marantau ke kampung pulang, dan kampung itu buat kamu. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Makanya kami sangat antusias ke beliau ada tu awak terlalu bila tengah apa yang harus disampaikan. Kenapa? Salah satu yang tidak boleh kita lupa dalam membangun kampung adalah adanya perantau, adanya orang-orang kampung awak dan selama itu berkucumpung di luar sana. Mencari kampung orang, wah ingin praktekkan di kampung awak. Ini beberapa poin yang perlu kami minta masukan. Salah satu bab dalam buku kami itu, buku kita yang kita susun Adat Senikah Nagari itu adalah adat nikah kawin di negari Kampung Pinang. Kami paparkan mulai dari urang datang, kalau istilah kami di situ meretu Pak Kadis menapu banduan, sampai prosesi berikutnya. Karena waktu begitu memungkinkan, tapi kita simpulkan saja. Terakhir dalam kelengkapan narasinya itu sampai kami membahas tentang masalah hiburan. Jadi ini harapan kami terkait dengan undang-undang dan terkait dengan kebijakan Pak Bupati baru nanti. Apa langkah yang harus kami ambil? Kami yang ibu-ibu terutama dan mungkin masyarakat Kampung Pinang juga ingin ada penjelasan atau ada mengenai sumbang dua balik itu Pak. Karena untuk saat ini baik kita yang sudah berumur maupun yang muda-muda apalagi alah banyak yang tidak tahu itu sumbang dua balik itu Pak. Ada poin beberapa yang menjadi pertanyaan bergembong. Di situ orang nenek emas, peran nenek emas bisa menegur anak-anak beliau yang bersalah atau yang itu nantinya seperti yang pada dosen bisa diterbitkan. Nah, kalau memang negara ini menerbitkan peraturan negeri, landasannya ini adalah peraturan. Jadi aturan itu bisa diterbitkan di negara. Cuma harapan kami, kalau aturan itu tidak diterapkan, tidak
dalam perjalanan yang telah dilaksanakan itu hanya tingkat. Jadi memang harus ikut deklarasi pemenuhan aturan dari KPN. Memang harus dipertegas ya pada khususnya ini Mama. Sesuai yang kita sampaikan bahwa itu hari ini dengan diskusi, tentu diskusi awal itu sepakat itu kan tema tentang keagamaan, tentang adat dan budaya, tentu bahan adat seluruh negarawan. Jadi bisa awak beraktif dari materi yang disampaikan tadi, awak ambil secara khusus nabaan negarawan. Kemudian pemerintahan dan pembangunan negari hasil mana bahan negari yang waktu berbagai eloknya ke depan. Ambo menginginkan satu saja dari apa yang dianjurkan oleh syarat dan dipakai oleh adat. Ambo bukan ulama, tapi mari sama-sama kita tahu ambo menjatuhkan kok tahu ambo menginginkan dalam surah At-Tahrim surah yang ke-66 ayat yang ke-6 berbunyi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia, dijaga oleh malaikat yang sangar, yang angker dan bengis. Dan tapi mereka itu patuh pada perintah Allah. Allah ingin mengingatkan, artinya surah At-Tahrim itu harus menjadi pedoman bagi Allah. Dan kalau kita terjemahkan, hai orang beriman, nanti masuk awak, jagolah dirimu, jago diri awak dulu, dan keluargamu dari api neraka. Kalau kau bawa ke bawah awak, oi orang beriman, dan sampai diri engkau dan keluarga engkau masuk ke neraka. Kalau tidak masuk ke neraka, bawa mereka itu ke surga. Nah, ini kita coba pahami. Yang diperintah pertama itu dulu diri awak. Jadi awak yang hadir harus mengusahakan diri awak supaya tidak masuk ke neraka. Nah, setelah itu sambung dengan yang kata bang kalau ada turun masker itu, saya ada masker. Kalau aku ada, saya pasang masker dulu. Awak dulu sudah turun warna awak. Jadi selama ini awak dulu supaya tidak masuk neraka, supaya bisa masuk surga. Setelah itu ahlimu, keluargamu. Nah, di Minangkabau, keluarga kau lebih ramai daripada pengertian biasa. Sebab Buya ada menjalin apa tafsiran dari ahli itu. Nah, di Minangkabau ahli itu ditafsirkan dalam kata kalau baku kacang balibiang ambil akan kurang dengan bawa menurut dasar basuh. Di Minangkabau yang keluarga itu adalah anak di pangku, kemanakah di bibiang, orang kampung dipakai tinggal dari dan dirasuh. Kami berharap kepada pemerintah negara itu supaya pemerintah negara itu bikin berenang terlebih dahulu. Kalau kita akan merujuk kepada untuk tertib namanya, kita harus bikin perda. Itu daerah kenapa? Kalau kita bobek saja dengan aturan negara, aturan yang mama, sementara pernah ada. Dan kita berharap kepada bagus beserta perangkat negari itu canangkan kita buat peraturan negari itu memang seperti betul. Karena apa?
ini akan bertentangan ketika kita menjalankan arahan apa disampaikan oleh pendapat tadi. Ketika tidak terbilang dengan perda, maka susah untuk melaksanakan. Mungkin setelah panjang lebar yang disampaikan oleh Dato' Sati tadi, mungkin Ambo sangat tertarik bagaimana kita untuk mengatasi kenakalan-kenakalan remaja di kampung kita ini, baik narkoba, apalagi di bawah usia sangat banyak zaman sekarang ini. Jadi kami selaku anggota DPRD, insya Allah kami siap bekerja sama dengan aparat pemerintah dan seluruh kesegenap masyarakat dan wali negari di Kampung Pinang. Dan kami berharap juga kepada Bapak Ibu sekalian, anak negari Kampung Pinang. Artinya apa? Kalau seandainya yang disampaikan oleh Tua tadi, sajiyo bayam sadan tiang babasi, ku kalura sama menurun ke bukit sama bukit, itu sebenarnya awak udah pilih. Jadi tidak ada dusta di antara awak. Tujuan kita melakukan diskusi seperti ini, kita meminta suara-suara dari anak negari Kampung Pinang tentang salah satu item-item yang kita bicarakan. Duduk persoalan satu, ini menjadi catatan bagi kita, negeri kita, bagaimana ke depan. Kalau tadi disampaikan oleh anggota DPR Kabupaten Agam, memang betul itu. Nanti kita kemas, kita bungkus dengan warna. Tetapi sekarang kita minta dulu suara-suara dari masyarakat. Salah satu. Nah, itu kan satu PR bagi kita, bagaimana generasi hari ini menentukan ke depannya. Nah, jadi generasi sekarang itu ada tangan awak, Pak. Yang awak-awak yang senior itu khususnya ada tuh yang punya kebenaran, Ambo yang punya paku, punya saudara Eko, itu merupakan tanggung jawab awak bersama di Kampung Pinang menentukan generasi Kampung Pinang ke depan. Atau kita carikan solusi seperti apa, mungkin bisa dibayang-bayangkan atau kita berikan jalan hari ini juga, dan kita tetapkan sebagai tema juga ke depannya khusus untuk Kampung Pinang. Jadi terima kasih anggota komisi yang merencanakan akan mengubah perpustakaan yang dinamakan kalau jadi Haji Umar. Alhamdulillah. Anggo agak terlalu siapa? Sampaikanlah aspirasi, rekomendasi itu yang kami dulu kami sedang melakukan perbataan dengan ini nanti, termasuk pemerintahan dan KAI. Nah, itu konsep seperti itu. Kalau misalnya kepentingan tempatnya kemudian kok. Jadi kami itu berdasarkan aspirasi yang banyak di masyarakat itu yang kita payuan di sidang hari nanti kan. Negara kan banyak aturannya, ada di Mama, ada di Katik, ada Bom, ada Labai. Itu yang maksud nanti apa hal yang jadi gini. Kalau itu anjuran atau usulan dari masyarakat negara itu kan jadi bahan nanti. Itu pertama yang masalah tadi. Kalau sepakat seperti itu lah. Kalau satu nanti lah jadi resmi di negara itu, secara hukum jelasan di masjid, diakui di agama, sepakat ada itu terjadi di sidang. Itu bahan yang masalah hukum. Sepakat. Nanti kita sidangkan ini di kan nanti dimasuk akomodasi. Nah, akomodasinya itu gitu. Kalau sepakat nanti akomodasinya. Ya kan, ada tadi masalah lembaga starter itu. Saya kepastian kalau sampai kini masih lagi mimpi baru. Masalah tanah itu betul-betul diserahkan malah bisa untuk itu. Masalah dari apa kau belum tua kategorinya ya. Barang luasnya tuh. Kemudian juga sesudah itu Mas karena apa sektor itu pasti itu. Kalau itu pasti kalau kita rekomendasikan reportnya begini untuk dijadikan yayasan itu sebenarnya itu kita jadi bahan pula di waktu tadi pusat kali ini. Jadi ada yang payuan dan saudara yang begini. Cuma kepastian itu juga mungkin bisa tidak dipastikan gini. Karena dia wakil gini dari kaumnya itu. Beda kalau kau saudara kakak-kakak tayu tidak. Padahal dia lo ekspos, umur berapa pun ekspos itu. Kini lo kamu yang bersangkutan pernah itu bisa dia menjadi salah satu standar kehidupan. Kalau itu bisa jadi konsultasi itu. Ini bisa. Kalau itu sepakat itu kalau sepakat nanti perhiasan kalau sadana itu semua itu menjadi kapal sebenarnya.
Awak mengharapkan itu, apa di mana sampai pun sampai berarti sampai ke masuk pimpinan itu harus sampai gitu. Nah itu kalau banyak dukung oleh para ulama, berapa kan pemerintahan kabupaten mendukung gitu. Nah, cuma awak kan masih sama-sama dulu. Kalau ada pasir itu, ya tidak perlu segera setelah itu terbentuk yayasan itu. Apa pekan yang itu apa namanya? Mungkin itu pasir itu yang penting dulu. Terima kasih. Pada hari ini yaitu sampai perjalanan atau legalitasnya ya. Jadi seperti yang sampaikan yaitu kami dulu mengusulkan negari setelah menyurati negari itu adalah dirembukan atau dimusyawarahkan secara anak negari. Alhamdulillah kesepakatan hari itu melaksanakan sholat Jumat Lihat, tapi status pemindahan nama musala menjadi masjid itu aldo tapi cuma lah musyawarahkan dulu kan yang tadi sampai mau perjalanannya cuman kelanjutan bersolat Jumat di musala itu memang mengutarakan selama 3 tahun lebih kurang. Jadi status pemindahan musala jadi musaji untuk mengatasi ada yang namanya atau hiburan malam ataupun narkoba ataupun slot namanya tadi kata Pak Dato tadi. Karena sekarang saya perhatikan yang namanya remaja besar itu sudah mati suri dan vakum. Jadi itu mungkin harapan kita semua, ketika kita sebagai pemimpin di masing-masing pribadi kita yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di alam akhirat, bagaimana kita harus untuk memimpin anak-anak itu dekat dengan agama, dekat dengan Allah Tuhan, dengan iman kuat, bisa mencapai masa depan dan sukses dunia dan akhirat. Ini saja harapan aku. Terima kasih semuanya kita hadir. Mudah-mudahan dalam ini kita dapat catatan berikut nanti, yang mana insya Allah nanti kami di Nagari Ambo pribadi mungkin sebagai wali Nagari ini yang dikukuhkan dan ditinggikan serantiang, didudukan serangka. Artinya tanpa dukungan dari masyarakat, program-program yang dibikin mustahil akan jalan di negara ini. Ambo mulai awal dari gubernur itu pun kalau Ambo terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Agam, insya Allah Ambo akan memberikan ambulan. Tetapi perlu saya garis bawahi karena ambulan itu adalah kegunaan Dapil 1, bukan untuk negara Kepemimpinan saja. Karena suara Ambo kasera. Nah itu yang perlu baik garis bawahi. Nah, tapi beko kalau istilahnya dapat yang lain itu kayak gerakan itu mungkin minimal tuh paling banyak tentu bantu gitu. Pada hari ini Sabtu 5 April 2025 resmi saya sendiri Bapak Sahrial anggota DPRD dari fraksi Nasdem menyerahkan 1 buah ambulan ke negara Kepemimpinan. Selama aku tahu namanya joget bagian dalam itu tidak ada masuk kami. Tapi ini saja, berarti itu jadi dalam masalah itulah tapi kita perbaiki untuk masuk mereka. Jadi kami itulah sebagai tua adat kami memang mencari ambulan madu. Masalah gaib kadang kalau saya kira kabar, berjoget itulah gaib berjogetnya. Jadi nanti boleh tampaknya. Jadi kalau sesuatu nak merata yang tampaknya itu nak mungkin udah kembali dia senang. Jadi itu mungkin jawabannya dari kami itu menurut adat itulah salah, sumbang salah. Itu bahwasanya apa yang telah dilakukan laksana kemenangan kita itu adalah satu hal yang terbaik, yang benar. Dimulai hari ini nanti
rekomendasi kita dalam diskusi ini akan kita angkat ke musyawarah nagari. Kalau di musyawarah nagari nanti tentu ada kondisinya, ada sanksinya. Jadi sekarang dapat kita sampaikan bagi kita yang mungkin melaksanakan pesta perkawinan untuk sementara ini sudah kita bahas dalam diskusi kita. Mudah-mudahan bagi yang hadir dan bisa pun menyampaikan kepada yang tidak hadir sekarang, mana tahu ada sanak kemenakan kita, family kita dan paralel kita sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan nanti rekomendasi ini akan kita angkat di dalam musyawarah nagari. Kalau dalam musyawarah nagari nanti ada kondisinya, ada sanksinya. Kemudian nanti akan kita rancang menjadi suatu peraturan nagari. Terima kasih, Ibu Rosi. Mungkin ada yang lain? Jadi memang perlu saran dari Pak Ketua Dewan Pertimbangan Adat dan Syarat Agama Sumbar tadi memang jadi masukan. Di dalam buku ada selingkah nagari itu mungkin harus kita tambah dengan sumbang nagari itu dan sumbang-sumbang yang lain itu supaya bisa menjadi pedoman, jadi tolak ukur dan bacaan bagi anak nagari dalam ibu mungkin walaupun itu belum kita tetapkan. Jadi bahan di awal itu adalah masuk sumbang yang joget-joget di hari Alek. Apalagi kalau itu Alek penghulunya diarah dari rumah bakunya ke rumahnya, ke rumah rengainya, itu kan joget-joget. Itu adalah Alek penghulu. Jadi mungkin walaupun itu adalah putuskan, tapi itu kalau setelah dipandang-pandang kalau dipantau misalnya itu awal akan disumbang, ibu-ibu kena disumbang, jatuh marwah ibu udokan dua. Mungkin masuk awal dari itu kalusingan yang tadi yang betul itu. Jadi tidak kalusi udokan dua, kan? Nanti itu. Mungkin untuk kedepannya ada alek-alek nikah kawin segala macam agandang itu mungkin kita saling mengingatkan saja. Mungkin corong kami itu cuma dari sampai kedua. Itu hal yang sumbang yang tidak boleh kita lakukan untuk kedepannya. Dan itu akan kita bahas lebih lanjut dalam musyawarah nagari. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru Nama yang berhadir. Mungkin diskusi kita sampaikan, kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah panjang umur, murah rezeki, badan sehat, ada kesempatan diskusi kenegarian itu akan kita ulang balik bantu itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita Allah takdirkan kita bertemu balik. Ibu ya, alam pasaran perintah satu, baikit kait lah, cincin, kita kiriman dari Indopuro. Kita sadar tangan duduk dan kiri, kita sadarkan saja dahulu, atau umur sebanyak kita ulang dulu kemudian. Terima kasih saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.